Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM yang berada di Tranepura. Nah, saat ini saya akan menjelaskan ada UMKM pisang coklat yang bernama G-Shop. Nah, di UMKM ini saya akan mewawancarai owner dari UMKM tersebut. Halo Kak, izin wawancara sebentar? Let's go! Nah, saya sekarang berada tepat di samping owner Piscok. Say hello dulu Kak. Halo. Nah, oke Kak, izin wawancara ya Kak. Kakak membuat Piscok ini idenya dari mana Kak? Ide usaha untuk Piscok ini? Awalnya sih dari tugas sekolah, terus banyak yang tertarik, jadi kelanjutan sampai sekarang. Oke, keren ya guys. Awalnya dari tugas sekolah. Nah, usaha Piscok ini udah berdiri sejak kapan Kak? Kalau usaha Piscoknya sendiri udah dari tahun 2023 sampai sekarang. Cuman kalau usaha G-Shopnya sendiri dari tahun 2020. Keren, udah sangat lama ya teman-teman semua. Nah, alasan kakak memilih bidang usaha ini apa Kak? Karena bahan baku mudah didapat, modal terjangkau, serta banyak disukai berbagai kalangan. Keren. Nah, untuk Piscok tersendiri, apa aja produk yang kakak tawarkan di dalam ini UMKM ini? Untuk saat ini hanya terdapat pisang coklat dengan berbagai rasa seperti coklat, tiramisu, matcha, strawberry, taro. Bahkan bisa mix dua rasa dan juga bisa dicampur dengan topping seperti Oreo, keju. Oh, jadi banyak ya Kak menunya Kak? Oke, keren sekali. Nah, keunikan dari produk yang kakak jual ini apa Kak, kalau boleh tahu? Varian rasa dan topping yang inovatif, cita rasa lokal dengan sentuhan modern yang dimana sentuhan pisang yang dibalut kulit lumpia serta diberi sentuhan topping. Oke. Nah, target pasar kakak dalam menjual produk ini kemana aja Kak? Semua kalangan dari anak kecil hingga orang tua. Oh, ini bisa dimakan oleh semua kalangan ya teman-teman semua. Jangan lupa mampir ke sini ya. Nah, bagaimana kakak ini bisa mendapatkan modal awalnya dalam usaha ini? Kan kakak sekarang pelajar nih. Nah, itu gimana modal awalnya? Menyisihkan uang jajan dan bisa jadi kan mengambil tabungan gitu. Oh, keren sekali ya guys. Nah, itu dari sisihan uang jajan kakak ini dia bisa membuka usaha UMKM seperti ini. Nah, apa tantangan terbesar kakak dalam menjalankan usaha seperti ini? Menjaga konsistensi kualitas produk seperti rasa, ukuran, dan tampilan. Produk harus dijaga agar pelanggan tetap puas dan loyal. Oh, jadi kakak mempertahankan rasanya dan cita rasanya sendiri ya. Oke. Nah, untuk usaha ini kakak menjual sendiri atau ada tim? Saya mengelola usaha ini dibantu oleh ibu saya dan dalam proses pembuatan dan saat berjualan di outlet saya dibantu oleh satu orang karyawan. Oke, keren sekali. Siapa ya guys karyawannya? Nah, oke. Hai guys, nah kami saat ini sedang duduk santai untuk mewawancarai atau melanjutkan wawancara kepada owner kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana usaha kakak ini dalam proses transaksi jual belinya? Transaksinya masih melalui pembayaran cash atau transfer biasa saja, menyebutkan nomor rekeningnya. Oke. Nah, kakak biasanya mencatat proses transaksi keuangan ini dalam harian bulanan itu bagaimana Kak? Masih menggunakan sistem manual atau pencatatan pada HP seperti biasa. Oke. Nah, apakah kakak sudah memiliki profil usaha? Saya belum ada profil usaha, saya hanya mempromosikan lewat Instagram usaha saya sendiri. Oke. Nah, apakah kakak sudah menggunakan platform pemasaran online? Belum ada, saya hanya berjualan di outlet saja. Oke. Secara offline. Nah, sejauh ini bagaimana strategi kakak dalam memasarkan usahanya, terutama melalui media sosial? Hanya membuat konten biasa saja untuk memberitahu kepada followers apakah sudah buka atau tutup dan diupload melalui Instagram. Jangan lupa pantau ya guys, Instagram G-Shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Marcelina dengan NIM C1B024004. Saya Dani Putri Agustin dengan NIM C1B024073. Saya Naima Dwi Tirta dengan NIM C1B024022. Saya Gia Syafira dengan NIM C1B024115. Kami dari kelompok 6 di sini akan menayangkan video mengenai penjelasan kelompok kami mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada salah satu UMKM di Kota Jambi. Let's go!
Jadi di sini saya bersama tim saya ini akan menyarankan kakak untuk mempermudah kakak dalam penjualan. Kami ingin menawarkan ada beberapa poin utama. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai QRIS terlebih dahulu. Untuk penjualan kakak kemarin kan masih menggunakan metode manual dan transaksinya pun manual. Nah, jadi banyak keuntungan dari kakak menggunakan QRIS. Nah, jadi kan QRIS ini bisa membantu kakak dalam pembayaran transaksi tersebut. Jadi nominalnya itu langsung tertera di situ dan jadi kakak tidak akan kerepotan untuk memberikan kembalian kepada pelanggannya. Nah, bisa kakak lihat di sini. Bentuk QRIS ini sangat mudah digunakan oleh UMKM terutama seperti kakak. Karena kan UMKM sekarang itu sangat minim edukasi terhadap QRIS ini kak. Jadi belum banyak yang tahu mengenai QRIS, penggunaan QRIS dan sebagainya. Nah, akan banyak keuntungan dari kakak menggunakan QRIS ini. Selain kemudahan transaksi, dia bisa meningkatkan penjualan. Jadi kakak tidak hanya berpatokan pada penjualan kakak secara offline di stand tersebut. Jadi bahkan bisa keluar. Jadi banyak konsumen digital yang bahkan bisa membeli produk kakak. Kemudian selain itu, QRIS ini memudahkan kakak dalam transaksi karena sudah terjelas bukti transaksi atau bukti penjualan kakak. Jadi bisa memudahkan kakak dalam menganalisis transaksi-transaksi sebelumnya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, sangat minim resiko kehilangan uang. Jadi kami dan tim sangat menyarankan kakak untuk bisa menggunakan QRIS. Jadi bisa membantu kakak dalam proses transaksi jual beli kakak begitu. Nah, selanjutnya kemarin kan kakak bilang tuh nggak ada profil usaha ya. Nah, mungkin nanti saya dan tim akan membantu kakak membuat web mengenai profil usaha. Nah, contohnya kayak gini kak. Di profil usaha itu nanti dijelasin kakak mulai berkarir atau membuka usaha ini tuh kapan. Nah, terus nanti ada beberapa produk yang kakak tawarkan juga akan dijelaskan di dalam di dalam web ini. Mungkin kayak gitu sih kak, kurang lebihnya untuk contoh profil usaha gitu. Oke, nah kak, jadi lanjutannya kemarin kan sudah dijelasin bahwa kakak ini butuh pembukuan untuk bulanan nih kak. Nah, terus juga memudahkan kakak daripada biasanya kan kakak paling kayak nyata di handphone kan, siapa saja yang beli, berapa aja pengeluaran yang harga-harganya. Nah, jadi aku ada aplikasi yang ini kak. Nah, jadi ini dia sistemnya tuh, nah seperti ini. Kita memudahkan kakak nih, seperti sebelumnya kita harus dulu buat akun nih kak. Nah, ini aplikasinya gratis kak untuk transaksinya. Nah, jadi aplikasi ini memudahkan kakak nih, apalagi kakak kan UMKM. Nah, jadi pasti budget untuk aplikasi-aplikasi yang kayak gini kan nggak termasuk kayak nggak ada budget ke situ. Jadi kita carinya aplikasi yang gratis agar minim biaya, tapi tetap menguntungkan kakak, membantu kakak untuk membuat laporannya kak. Jadi sangat memudahkan sekali ya. Iya, kayak kakak nggak perlu manual seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kakak lebih enak walaupun pakai aplikasi kan biasanya orang kayak bingung ini gimana sih. Nah, ini jadi kakaknya lebih mudah gitu loh.
Kak, selain kami menjelaskan Kakak mengenai QRIF, profil usaha yang katalog web tadi, dan ada software juga aplikasi kasir tadi, kami juga menyarankan Kakak untuk bisa tertarik ke layanan penjualan lainnya seperti GrabFood atau ShopeeFood ataupun Gojek, Kak. Betul. Nah, di situ tuh banyak Kakak bisa melampirkan produk Kakak ke dalam aplikasi tersebut. Jadi tuh Kakak tidak perlu sulit-sulit untuk misalnya orang yang menjemput ke tempat Kakak ataupun Kakak yang mengantar ke orang itu lagi secara manual. Jadi itu bisa ojek online ya, gitu bisa ya. menggunakan ojek online. Jadi kami sangat menyarankan Kakak bisa berkontribusi dengan GrabFood ataupun ShopeeFood di sini. Itu sangat memudahkan Kakak juga dalam penjualan gitu. Nanti mungkin kalau kakak bingung, nanti kami bantu buat akunnya. Semuanya akan kami bantu dalam proses penjualan Kakak itu. Terus habis itu yang untuk promosi tadi ya pasti kita untuk memperkenalkan produk kita nih biar lebih banyak pelanggan, lebih banyak kita profitnya. Jadi kayak mempermudah intinya, kayak kami ini membantu agar kakak ini yang kecil menjadi besar. Oke, berarti yang Don't listen to them. Nanti kalau ada yang mungkin kakak kurang paham lagi, nanti bisa kontekan lagi sama tim kita. Mungkin sekian mungkin penjelasan jadi aku kami. makasih banyak deh sama kalian Iya. udah membantu dari pembuatan QRIS, terus profil usaha, terus software, terus mau membantu buka layanan online seperti GrabFood or ShopeeFood, terus juga mau mempromosikan ke sosial media. Iya, Iya, sama Kak. Diminum Kak. Boleh Kak, diminum dulu. Ini punya kamu? Oke, terima kasih.